Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana saya bisa tidak kufur dengan suami dan bisa bersahabat dengannya karena saya belum cinta suami saya. Waktu saya pertama nikah dengan istri saya nggak langsung cinta tuh sama istri saya. Saya baru sadar saya cinta istri saya. Nggak apa-apa ya cerita dikitnya. Kalau nggak salah hampir setahun setelahnya. Waktu saya pergi sholat Jumat, saya pulang, semua pintu tertutup, padahal saya tinggalkan dia di dalam. Sendalnya ada, handphonenya ada, apa-apanya ada, tapi orangnya nggak ada di dalam. Sementara kunci saya bawa. Gimana cara dia keluar? Saya cari istri saya dalam kulkas, dalam mesin cuci. Betul-betul. Di lemari baju, di tempat-tempat yang tidak mungkin. Di tempat tabung gas itu kan, di bawah kompor itu tabung gas. Saya buka situ. Bahkan nggak dapat, saya cari kedua kalinya. Buka mesin cuci, kulkas, tempat tabung gas. Nah, saya baru merasa kehilangan. Rupanya dia keluar lewat, ya pokoknya begitulah ya. Dia buka pintu, terus tutupnya lewat dari dalam, buka jendela, jendelanya didorong gitu. Ya. Jadi tidak mesti kita pertama nikah langsung cinta, memang enggak. Tapi kalau mau tanya tipsnya bagaimana caranya supaya bisa cinta, apalagi nanti antum yang bujang-bujang ini, yang baru nikah ini, ya. Bagaimana cara membangun cinta? Padahal antum kan nggak pacaran, ya kan? Antum cuma mau nikah dengan dia karena antum percaya bahwa dia agamanya baik, yang kenalkan ustadz misalnya gitu kan? Nah, bagaimana cara membangun cinta? Saya kasih tips. Tipsnya Qadhi Shuraih. Qadhi Shuraih, ulama terdahulu. Di malam pertama dia nikah, orang-orang bilang begini sama dia, kau nikahi wanita yang judes, cutek. Ternyata si perempuannya itu yang jadi istrinya, waktu malam pertama dia duduk berdua-duaan, berhadap-hadapan. Dibuka jilbabnya. Kemudian perempuan itu mengatakan, beritahukan kepadaku yang kau suka dan yang kau benci, nanti ku beritahukan apa yang ku suka dan yang ku benci. Maka Qadhi Shuraih mengatakan, aku sukanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan yang aku benci adalah 1, 2, 3, 10. Istrinya juga mengatakannya, aku suka 1, 2, 10, 50, 100. Dan yang aku benci adalah anu. Dan Qadhi Shuraih mengatakan, dan sejak saat itu sampai setelahnya, aku dengan istriku senantiasa bahagia. Kenapa? Karena dari pertama kami kenal, di malam pertama kali kami menikah, saya langsung tahu apa yang disukai untuk kulakukan, dan aku langsung tahu apa yang dia benci hingga kuhindari. Begitu juga dia kepada diriku. Paham ini? Nggak cinta itu karena nggak paham istrinya suka apa, nggak suka apa. Suaminya nggak suka sama istrinya karena dia nggak paham istrinya itu suka apa, nggak suka apa. Ya. Cinta itu tidak terbangun kalau begitu. Maka kalau antum ingin di rumah tangga antum terbangun cinta seperti itu, harus tahu apa yang disukai istri antum dan lakukan, dan harus tahu apa yang tidak disukainya untuk antum hindarkan. Misalnya dia suka kali kalau antum pegang sapu. Maka jangan malam ini meminta jatah sebelum paginya antum pegang sapu. Maksudnya bukan buat mukul, tapi buat bantu nyapu. Istri antum suka kali dengan yang namanya misalnya buah mangga. Sering-seringlah bawa mangga. Ya. Istri antum tidak suka kali kalau antum tidur beliuran. Misalnya. Dia tidak suka kali kalau misalnya antum pakai baju terlalu banyak dakinya sehingga bagi dia susah mengucapnya. Ya. Dia sukanya antum harus pahami itu. Dan tidak bisa tidak, itu nggak bisa tebak-tebakan. Itu harus tanya. Saya pernah dijebak ikhwan, ada ikhwannya di sini. Kata ikhwan itu, Ustaz, apa buah kesenangan istri antum? Apa makanan kesukaannya? Saya bilang, nggak ada kayaknya. Karena saya belum tahu. Ya. Setelah saya ingat-ingat, saya bilang kayaknya nggak ada. Yakin nggak ada. Dia semua makanan suka. Setelah saya pulang, saya tanya istri saya, Dinda, sebenarnya suka apa sih? Baru dia jawab, semua yang berbahan dasar pisang. Oh, saya baru tahu. Kenapa kok disuka kali bikin sanggar, bikin lempeng, bikin. Rupanya disuka pisang. Dan itu setelah 7 tahun nikah baru saya tahu. Parah memang ya.
Nah kalau antum mau begitu, ya, saya katakan ini kan yang curhatnya ceweknya nih, istrinya. Saya katakan kepada antum, entah ini suaminya siapa, bahkan itu pertanyaannya 2 kali loh dia tanya. Karena nanti kalau saya buka ke pertanyaan kesekian, pertanyaan yang sama persis dengan tulisan yang persis ada lagi. Berarti kayaknya betul-betul di hati itu sudah memuncak gitu. Ya. Saya katakan kasihan istri antum. Kalau seandainya dia mau hidup dengan laki-laki yang dia nggak cinta, ya. Maka tolong kepada antum yang baru nikah khususnya, yang rumah tangganya agak gonjang-ganjing, yang sering-sering kelahi, please, malam ini nanti pulang dari sini kajian, kalau itu istri antum itu, ajak dia makan dulu, tanya dia, kamu mau kemana? Tengkleng, tongseng, meskipun antum nggak suka karena antum darah tinggian, ya. KFC, topi merah, Richeese Factory. Antum tanya kemana dia mau, sambil makan sambil antum tanya, beritahukan kepadaku seperti Qadi Syuraih bertanya, apa yang kau suka, apa yang kau tidak suka. Nanti ku kasih tahu apa yang ku suka, apa yang ku tidak suka. Jadi nanti antum dengan istri ada tafahum, ada saling paham. Oh ini lagi marah nih. Oh dia nggak suka nih, tadi ku singgung ininya karena dia nggak suka. Dia paling nggak suka kalau dibilang gini nih. Selama ini mungkin antum kira itu bercanda, bagi antum bercanda, bagi dia memang itulah yang tidak dia suka selama ini. Ya. Terakhir, bila cinta itu coba dibangun bertahun-tahun tapi ternyata nggak ada, ya. Maka coba diingat-ingat lagi dulu waktu nikah pertama kali tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah harta, ya harta nggak ada, hilang dia. Kalau dulu menikah dengannya karena cantik atau tampan, setelah bertahun-tahun dia sudah mulai punya anak 2, 3, sudah nggak langsing lagi, sudah gembrot, sudah melebar ke samping bukan tinggi ke atas, ya. Maka coba diingat-ingat lagi, dulu antum nikah buat apa? Dan kalau seandainya waktu antum nikah dulu tujuannya adalah memperbaiki agama, melengkapi setengahnya, insya Allah cinta akan datang dengan sendirinya.